teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkreasi dengan kaleng bekas ya. Ini saya punya kaleng bekas minuman ya. Nah, dari kaleng ini kita potong dulu ya. Potong dulu menjadi lempengan ya. Supaya bisa digambar ya. Ini kita potong pakai gunting ya. Gunting supaya bisa menjadi lempengan seperti ini nih. Nah, ini saya udah punya kaleng yang udah dipotong ya. Yang ini udah siap pakai ya. Nah, nanti kita akan menggambar di sini ya. Gambar. Kali ini saya mau membuat nama ya. Nah, untuk menggambarnya di sana saya udah punya sketsa ya. Saya sketsa dalam kertas. Dan ini rencananya mau dijiplak ya, dijiplak. Nih sketsanya. Nah, sketsa ini saya tempel di kaleng dengan menggunakan solatif ya. Nah, ini saya tempelkan di sini ya. Si kertasnya ditempel pakai solatif ya di setiap sisinya supaya enggak berubah ya. Supaya nanti saat dijiplak ini kertasnya enggak goyang-goyang. Saya tempel dulu ya. Ini diratakan ya teman-teman, pastikan ini rata ya. Supaya nanti hasilnya bagus. Nah, setiap sisinya ditempel ya. Pakai solatif. Nah, udah saya tempel nih teman-teman ya. Lalu tahap berikutnya ini saya akan menjiplaknya dengan menggunakan pensil ya. Nih, ini sketsanya, sketsa yang udah ada itu tinggal ditimpa ya. Nah, nih garisnya dulu ya. Timpa aja pakai pensil ya. Dan otomatis nanti goresan pensil ini membekas ya di kaleng ya. Ada bekas tekanan ya. Nah, ini kita bebas ya mau menggunakan penggaris atau tidak juga nggak apa-apa. Ya kalau pingin lurus pakai penggaris ya. Tapi nanti hasilnya juga nggak akan jauh beda sih. Ini diusahakan agak tekan ya teman-teman ya. Karena biar ada bekas goresannya ke bawah ya. Nah, tekan. Nah, garisnya udah ya teman-teman, tinggal huruf-hurufnya ya, tinggal tulisannya.
Nah, tinggal tulisannya nih. Tulisannya juga bisa pakai penggaris, bisa langsung ya. Bebas karena tulisannya tulisan balok. Mudah kan, tinggal mengikuti sketsa yang udah ada. Ini mah kayak pelajaran anak SD ya, mengikuti garis yang udah ada. Tapi nanti ini diusahakan ini jangan melenceng ya. Harus pas mengikuti garis ya. Ya melenceng dikit-dikit nggak apa-apalah. Tidak terlalu terlihat nanti hasilnya. Kita lakukan dengan perlahan ya teman-teman ya. Dan nanti biasanya saya menggunakan bukan pensil ya, ballpoint yang bekas ya. Tapi kali ini saya bikin alatnya itu dari paku ya. Nanti alatnya itu dari paku yang ditancapin ke kayu ya. Ya tinggal 2 huruf lagi ya teman-teman ya. Nah, oke. Semua huruf sudah ya. Udah saya timpa. Tinggal berikutnya saya copot ya. Ini kertasnya. Saya copot dan kita tinggal menimpahnya dengan menggunakan alat yang saya bikin tadi ya. Dengan menggunakan paku ya. Nah seperti ini teman-teman, tuh terlihat bayangannya ya. Nah setelah itu kita timpah ya, perjelas ya. Nah ini alatnya teman-teman. Nah ini paku nih yang di ujung ini. Nah ini paku ya. Paku dimasukkan ke dalam kayu.
Pakunya runcingnya itu di amplas ya supaya tidak terlalu runcing, ditumpulkan supaya nanti ketika digoreskan di kaleng itu licin ya, karena nggak tajam. Ini ditimpah lagi perjelas ya, karena kan tadi samar ya bekas tulisan pensil tadi itu. Nah, sekarang saya perjelas ya. Nah, garisnya udah ya, tinggal huruf-hurufnya. Kita harus melakukannya dengan tenang ya teman-teman ya, dengan sabar. Ya tentunya supaya hasilnya bagus ya. Nah mata kitanya harus jeli ya, karena kan itu tulisannya samar ya. Makanya ini diperjelas ya. Nah jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman di rumah senang berkreasi ya, sebenarnya kita bisa berkreasi dengan media yang ada ya, dengan media yang ada di sekitar kita, entah itu alat ataupun bahan ya. Seperti saat ini saya berkreasi dengan menggunakan bahan yang ada ya, bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai kita manfaatkan, dan itu akan lebih baik ya. Kita bisa setidaknya lah bisa mengurangi sampah ya, walaupun sedikit ya. Dan alatnya juga tidak mesti susah-susah ya, dan tidak mesti bikin seperti yang saya lakukan ini, tapi bisa menggunakan alat yang ada ya, diantaranya ballpoint yang sudah tidak terpakai, yang udah habis tintanya ya. Jadi intinya di mana ada kemauan di situ ada jalan ya teman-teman ya.
kita tidak boleh terpaku dengan alat dan bahan yang ideal ya. Sehingga kalau tidak ada bahan, tidak ada alat, seolah-olah kita tidak bisa berkarya. Nah, itu salah ya teman-teman. Ya ciri orang kreatif itu ya bisa memanfaatkan apapun yang ada saat itu ya untuk bisa berkarya ya. Nah ini sedikit lagi ya teman-teman ya. Dan nanti setelah ini dipertegas ya, kita tinggal melakukan tindakan untuk supaya tulisan ini terlihat timbul ya. Dan nanti tindakannya itu ya ditekan di bagian belakangnya ya, digores atau dibentuk apa ya, jadi nanti dibalikin ini. Nah udah tuh, udah jelas sekarang tulisannya. Nah sekarang tinggal dibalik ya, ditimpa ini dari belakang. Tapi untuk menimbulkan efek muncul atau efek 3D ya, 3 dimensi. Nah kita timpa di belakang itu bagian tengahnya ya. Jadi bukan outline-nya tapi bagian tengahnya. Kayak ini garis kan tadi kayak kotak gitu. Nah sekarang digaris bagian tengahnya tuh kan. Jadi kelihatannya muncul ya tuh. Ini juga nih sama nih ya. Bagian tengahnya nih kasih tanda nih. Ini juga nih kasih tanda. Tinggal nanti ditarik garis ya menggunakan penggaris. Nah ini bagian tengahnya yang digaris. Jadi bukan bagian pinggirnya lagi ya, bukan outline-nya lagi. Nah coba kita lihat. Tuh kan garisnya itu udah muncul ya, tinggal bagian hurufnya. Bagian hurufnya juga sama ini ya. Bagian tengahnya ya yang ditimpa. Jadi nanti seolah-olah ya hurufnya itu tempelan ya, muncul. Atau seolah-olah dipres ya, diembos kalau istilah percetakan tuh. Ya ini proses emboss manual. Nah ini harus lebih hati-hati lagi ya, karena kita menekannya di bagian tengahnya tuh. Nah jadi kalau ini melenceng nih kelihatan sekali jeleknya. Diperbaikinya agak sulit kalau ini. Kalau tadi mah outline bisa lah dimanipulasi sedikit ya. Dan ini sulitnya tuh dari belakang itu karena goresannya itu bayangan-bayangan hurufnya itu ya, tekanan hurufnya itu tidak kelihatan karena ada gambar ya. Di kalengnya itu ada gambarnya. Kalau tadi dari depan itu kan polos. Sehingga jiplakan hurufnya terlihat. Kalau dari belakang kan nggak kelihatan tuh. Ini kita huruf-huruf yang lurusnya itu menggunakan penggaris ya.
biar rapih ya. Sebenarnya bisa ya, tidak menggunakan penggaris juga nggak apa-apa. Tuh, nah udah kelihatan kan sebagian muncul. Iya, kita lanjutkan terus ya sampai selesai. Dan memang kerjaan yang begini itu ya, kalau bukan hobi ya akan kesal ya. Tapi kalau udah hobi ya menyenangkan, asik, kita enjoy melakukannya. Ya karena kita bisa menikmatinya ya. Kalau kita tidak didasari dengan hobi atau suka ya mungkin kita melakukannya nanti nggak bisa sabar ya. Ya tentunya kita harus melakukannya dengan didasari rasa suka ya, senang ya. Sehingga kalau kita melakukannya dengan rasa senang ya kita akan bisa menikmatinya. Mau kerjaan itu mudah atau sulit ya nggak masalah, karena kita melakukannya dengan senang. Nah, teman-teman, tuh udah kelihatan ya. Nah, udah beres. Seperti ini ya hasilnya. Nih, sebagiannya baru sebagian. Dan ini tekanannya itu tidak boleh terlalu tekan ya. Tidak boleh terlalu lemah ya tekanannya. Kalau tekanannya terlalu lemah ya nanti kurang muncul ya. Tapi juga kalau terlalu tekan ya kalengnya bisa bolong. Ya nanti kalau kita udah terbiasa ya tahu ya tekanannya segimana. Ya nanti kita kalau udah biasa itu udah feeling ya. Tangan kita itu nekannya udah refleks ya. Nah, tinggal sedikit lagi ya teman-teman ya.